Halo semua, nama gua Daya. Gua adalah seorang pengangguran yang mencoba bertahan hidup. So, selamat datang di channel Noah. Kali ini gua bakal ngebawain segmen SP seperti biasa, Spooky Afternoon. Sungguh seram, tapi cuan. Di segmen ini, gua bakal ngebawain kisah mistis, mitos, dan lain-lain yang bakal bikin kalian merinding. Atau seenggaknya nemenin gabutnya kalian. Kali ini gue bakal ngebawain kisah dari Mesir dan Jepang. Ayo, absen. Siapa yang suka di Jepangan? Atau kalian tahu orang yang suka di Jepangan? Share video ini ke mereka. Oke, langsung aja ke yang pertama, yang paling familiar di kuping kalian mungkin, yaitu Anubis. Anubis dalam kepercayaan Mesir kuno dianggap sebagai dewa kematian dengan wujud kepala jakal dan badan manusia. Jakal itu kayak serigala mungkin ya, soalnya kan mirip gitu. Anubis kepalanya itu mirip serigala gitu. Di Mesir Anubis ini juga dikenal sebagai Inpu. Si Anubis ini adalah dewa yang berhubungan dengan kehidupan setelah kematian. Ya namanya juga dewa kematian ya, pasti berhubungan dengan kematian lah ya. Selain dikenal dengan dewa kematian, Anubis juga ini dikenal sebagai dewa pembalseman dan permumian atau mumifikasi. Jadi raja-raja Mesir dulu kan kalau udah meninggal tuh udah mati itu kan dimumifikasi. Nah, sama Anubis ini paling mungkin mereka ngelakuin ritual sebelum permumian atau mumifikasi gitu ke Anubis dulu, nyembah Anubis dulu gitu kan. Ada sesajennya mungkin ya. Kayaknya. Coba yang lebih tahu angkat tangan terus komen di bawah. Info yang lebih valid. Oke, lanjut, yaitu Set. Bukan Buset ya. Ini dewa dari kepercayaan Mesir kuno lagi. Namanya itu Set, bukan Buset. Dalam mitologi Mesir kuno, Set digambarkan sebagai seorang pemberontak. Anjay, bajak laut tuh, pemberontak. Perebut kekuasaan dan pemotong-motong jenazah Osiris. Dalam kesenian Mesir kuno, Set digambarkan sebagai dewa yang langsing dan anggun. Dijuluki oleh Egyptolog sebagai hewan Set atau binatang topan. Anjay, topan, puting beliung. Jadi dewa Set ini digambarkan kayak hewan Set itu sendiri atau juga binatang topan. Binatang topan memiliki moncong yang melengkung, telinga persegi, ekor seperti garpu, dan tubuh seperti anjing. Tidak masuk nalar. Tapi namanya juga kan mitologi zaman dulu gitu kan. Kalau nggak masuk nalar ya udah, terima aja. Kadang juga si Set ini digambarkan sebagai manusia, badannya manusia berkepala set. Tadi kan badannya kayak anjing segala macem, tapi kadang ada versi lainnya, itu badannya manusia, kepalanya doang yang set gitu. Kali ini dari Jepang, negara yang udah maju, tapi banyak bisnisnya atau kisah bisnisnya gitu. Yang dari Jepang ini gue bakal ngebahas Tanuki. Menurut kabar dari masyarakat Jepang, Tanuki adalah hewan antara anjing dan rakun. Mungkin mereka ini hybrid kali atau fusion, mungkin fusion. Dia nyatuin jari gini, fusion dia. Dan Tanuki ini memiliki testis yang besar. Kalau nggak tahu testis, makanya belajar biologi, masuk IPA lu pas SMA. Belajar. Bahkan katanya, saking besarnya testis si Tanuki ini, bisa jadi kapal tuh. Jadi kapal coy. Kebayang nggak lu? Tuh biji segede apa bisa jadi kapal. Tapi yang gue dapet info sih, kapal itu bukan kapal yang gede gitu, kapal yang kecil. Atau mungkin kita sebut perahu kali ya. Ya perahu lah, bukan kapal yang gede gitu. Perahu cuy. Tanuki ini bukan sekedar hewan biasa ya. Namanya juga udah hewan hybrid itu. Anjing dan rakun gak mungkin hewan biasa, pasti ada aneh-anehnya. Ya lagian mana ada juga hewan yang testisnya bisa segede perahu coba. Perahu bayangin loh. Gak masuk nalar coy di zaman sekarang ya. Menurut masyarakat Jepang, Tanuki bakal naruh daun di kepala manusia. Nah, daunnya ini daun ajaib. Itu gunanya untuk mendistorsi pandangannya. Ketika mereka atau manusia membuka mata, makhluk ini tampak seperti perempuan. Setelah terkelabuhi, korban akan bangun keesokan harinya dengan kantong yang kosong. Udah hewan aneh, hybrid, fusion, bijinya bisa membuat kapal, nyolongan lagi. Kayak babi ngepet paling ya kalau di Indonesia ya, atau tuyul mungkin. Tapi lebih aneh gitu.
Lanjut lagi kita dari Jepang juga, dan ini ya aneh juga sih, mistis, mitos, atau nggak tahu, mungkin ada yang lihat gitu kan, aneh juga, yaitu kappa. Kappa si anak sunai adalah mitologi Jepang yang paling populer. Wujudnya kayak anak kecil dipaduin sama kura-kura. Si kappa ini punya paruh tempurung dan kaki yang berselaput karena hidup di sungai. Di atas kepalanya ada cawan berisi air yang harus selalu penuh. Sebab kalau air di kepalanya habis, kappa akan kehilangan kekuatan sihirnya. Semacam cakra paling ya. Di kepalanya itu ada ini mangkok kayak mangkok gitu diisi air gitu kan. Kalau habis nggak punya kekuatan sihir kayak cakra di Naruto paling ya. Kappa ini dari kabarnya susah mau dianggap baik atau jahat. Soalnya menurut cerita kalau kita datang baik-baik, sopan, memberi salam, dan ngisi air ke kepalanya, kita bakal disamperin secara bijak. Dan dia bakal memperlakukan kita dengan baik. Kabarnya sih, tapi kan nggak tahu. Tapi nih ya, tapi coy, ada 3 obsesi dari Kappa yang harus kalian tahu kalau kalian ketemu dia. Yang pertama, mentimun. Itu makanan kesukaan dia, kayak kancil paling ya. Tapi dia nggak nyuri kan. Yang kedua, gulat sumo. Sama yang terakhir, yang ketiga, siri kodama. Perhiasan yang berisi jiwa manusia coy. Oke, kita masuk kelas part ya, yang terakhir nih. Karena gue udah ngantuk juga, record jam berapa ini? Jam 1 malam kan? Jam 1 pagi basically ya. Udah ngantuk gue, jadi yang terakhirnya. Yaitu Tengu. Tengu memiliki wujud atau rupa kayak burung gagak. Tengu sering dianggap makhluk jahat, terlebih dalam kisah lain. Tengu digambarkan seperti manusia berwajah merah, hidung panjang, dan ekspresi yang mengerikan. Kalau kalian ada yang nonton One Piece nya, yang nempa pedang Enma, nah kayak gitu tuh wujudnya Tengu. Tapi itu kan topeng. Nah mungkin yang di Jepang ini asli gitu, bentuk wajahnya itu warna merah. Seremin gitu kan, hidungnya panjang. Nah, apa nggak takut lo ketemu orang kayak begitu? Walaupun nyeremin, mereka ini roh yang menjaga pegunungan, berbagai pegunungan bahkan yang ada di Jepang. Mereka bakal nunjukin jalan kepada orang yang tersesat. Mana ini jalan? Tengu tiba-tiba dateng kan, ngasih jalan. Lu jangan takut, udah baik, malah lu takut sama dia. Dia juga meniupkan angin baik dan sebagainya cuy. Oke, so segini dulu dari gua. Jangan lupa buat kalian buat share video ini ke teman-teman kalian yang suka di Jepangan dan suka misteri dan lain-lain. Jangan lupa subscribe, jangan lupa juga di like dan tulis komen kalau ada cerita atau info yang menarik atau yang lebih valid. Kalau gitu, gua Daya si pengangguran cabut dulu.